Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman LinkedIn. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan apabila ada yang sedang kurang sehat, semoga segera pulih ya. Dan hari ini senang sekali karena saya kembali lagi dalam LinkedIn Live Selaksa Audit yang membahas mengenai dunia audit. Dan sebelumnya perkenalan sedikit, mungkin ada yang belum mengenal saya. Nama saya adalah Nurin Ratun Solihat dan saya adalah seseorang yang sangat menyukai dunia audit. Oke, dan jika 2 minggu yang lalu nih, saya sudah membahas tema IT Governance Review dengan Mas Vini Estrawan, narasumber tersebut menyebutkan bahwa ada beberapa pemimpi yang berjuang dalam pendirian kelompok audit TI di Kemenq. Dan hari ini, alhamdulillah, salah satu pemimpi itu, Pak Tri Ahmadi, berkenan untuk hadir di LinkedIn Live saya. Yeay. Tema yang akan kami bahas hari ini tak lain dan tak bukan adalah Managing IT Audit Function. Fungsi IT audit ini tentu tidak bisa berjalan dengan baik ya tanpa adanya manajemen yang baik. Dan oleh karena itu menarik sekali nih mengupas bagaimana sebenarnya mengelola fungsi audit TI di Kementerian Keuangan. Melalui episode ini, kita akan sama-sama mendengarkan kisah yang insya Allah tidak hanya menambah pengetahuan, tapi juga inspirasi bagi yang mengelola fungsi IT audit maupun bagi auditor pada umumnya. Baiklah, tamu kita hari ini adalah seorang auditor media yang berperan sebagai audit supervisor dari kelompok IT audit yang membawahi keamanan informasi, audit keamanan informasi, dan audit tata kelola TI di Kementerian Keuangan. Kita akan menambahkan Pak Tri Ahmadi ke dalam broadcast sebelum memperkenalkannya lebih lanjut. Halo Pak Tri. Halo, Mbak Didi. Baik Pak Tri, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih sekali ya Pak Tri sudah meluangkan waktu liburnya ini untuk berbagi ilmu dan pengetahuan di sini. Baiklah teman-teman, Pak Tri ini selain sudah saya sebutkan sebelumnya berperan sebagai audit supervisor, juga memiliki kualifikasi yang sangat mumpuni untuk berbicara topik hari ini. Latar belakang pendidikan beliau adalah Magister Manajemen Konsentrasi Sistem Informasi dari Binus University dengan sertifikasi keahlian yang dimiliki antara lain CIA, CISA, CGAIT, Hobbit 5, CEH, ISO 22301. Ini bacanya gimana nih ya? Lead auditor. 223. Senang sekali saya bisa kedatangan Pak Tri yang merupakan orang yang tepat untuk membicarakan mengenai pengelolaan fungsi audit TI. Nah, boleh ya nih teman-teman yang nantinya ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber, silakan dituliskan di kolom komentar. Tapi sekarang saya yang mau nanya-nanya dulu nih. Pak Tri, kalau dilihat dari beban kerjanya ya, tadi kan udah disebutin nih, membawahi 2 tim yang saya bilang berat banget kerjaannya. Nah, gimana sih Pak, kalau Sabtu begini nih, apakah masih sibuk kerja atau gimana Pak? Baik, sebelumnya saya ingin menyapa seluruh saya pemirsa kegiatan. Ya, selamat pagi, selamat bergabung di acaranya Mbak Im yang sudah terkenal. Kalau terkait dengan beban kerja ya, sebenarnya di luar sebagai auditor media, ini saya kan juga punya beberapa pekerjaan tambahan di kantor ya. Sehingga secara keseluruhan audit TI ini menyita sekitar ya 60-70% lah dari kegiatan saya di kantor. Nah, lainnya itu beberapa kegiatan lainnya yang memang saya pilih untuk untuk peningkatan kompetensi yang lain lah di luar dari kegiatan audit. Nah, kalau hari Sabtu ini biasanya ada 2 kegiatan utama ya. Yang pertama kalau tidak ngajar, kebetulan saya biasanya kalau ngajar di stand yaitu saya jadwalkan hari Sabtu. Itu tujuannya kalau hari kerja biasanya sangat sibuk dengan rapat ya, dari rapat ke rapat sehingga jadwal mengajar biasanya saya jadwalkan di hari Sabtu sehingga tidak mengganggu kegiatan di kantor semacam itu. Nah, kalau tidak ada kegiatan mengajar biasanya ini termasuk waktu untuk istirahat sebenarnya kalau Sabtu itu kan Senin sampai Jumat kan penuh pekerjaannya banyak. Sebenarnya bukan hanya terkait dengan audit TI tetapi terkait dengan audit secara keseluruhan. Teman-teman di Inspektorat Jenderal secara umum memang dengan work from home dengan kondisi pandemi seperti saat ini memang beban pekerjaan sangat meningkat itu secara otomatis ya, karena tidak ada halangan misalnya terkait dengan rapat ya.
Kalau sebelumnya sehari paling 1-2 rapat, sekarang bisa sehari itu bisa sampai 4-5 rapat. Kan kadang-kadang beberapa rapat itu saling bersamaan waktunya. Oke. Ada lagi? Oke. Baik. Nah, ternyata tambah sibuk ya Pak WFH. Oke, nah meskipun tadi sudah saya kenalkan sedikit nih, boleh nggak Pak Tri diceritakan kesibukan Pak Tri sebagai auditor media khususnya di Audit TI ini seperti apa Pak? Pertama saya ingin cerita dulu ya, saya gabung sebagai auditor TI secara resmi ya, itu sekitar 3 tahun terakhir ya. Meskipun untuk kegiatan auditnya sendiri itu sudah sejak lama ya, selama saya lakukan, memerankan sebagai auditor TI, meskipun jabatan resminya bukan sebagai auditor TI. Nah, pada waktu itu sebelum kelompok audit TI terbentuk, itu peran audit TI itu dilaksanakan oleh teman-teman di bagian sistem informasi pengawasan. Karena di bagian TIK di Itjen itu memang mempunyai kompetensi yang cukup memadai terkait dengan kegiatan TI maupun audit TI. Jadi dua-duanya memang dikuasai. Ini seiring dengan berbagai sertifikasi teman-teman di bagian sistem informasi pada waktu itu ya memang dikuasai dan akhirnya bisa mendapatkannya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi ya, apa sih kesibukannya terkait dengan audit TI? Mungkin sedikit cerita ya, audit TI di Inspektorat Jenderal itu dibagi menjadi dua tema utama ya. Pertama terkait dengan keamanan siber dan tata kelola, dan satu lagi terkait dengan audit TIK terintegrasi dan pengembangan data analitik. Nah, kebetulan saya sesuai dengan kesepakatan internal ya di kelompok audit TI, saya diminta untuk menangani terkait dengan keamanan siber, pengawasan keamanan siber, dan pengawasan terhadap tata kelola TIK. Ya, kalau kesibukannya ya menjalankan penugasan sesuai dengan PKPT ya, program kerja pengawasan tahunan, maupun berdasarkan permintaan yang mendadak diminta oleh pimpinan. Dan yang dominan 2 tahun terakhir ini, dengan masa pandemi ini, yang dominan justru permintaan pimpinan ya. Itu yang sangat-sangat dominan dan terpaksa harus harus fleksibel lah. Untuk penugasan lain terpaksa harus di-arrange ulang, mungkin dijadwal ulang, atau mungkin beberapa penugasan terpaksa di-drop ya, karena arahan pimpinan untuk menjalankan suatu penugasan secara mendadak. Nah, secara umum kalau melihat kesibukan ya, ini bisa dilihat dari penugasan. Seperti saya bilang tadi, saya menangani keamanan siber dan tata kelola. Dalam waktu bersamaan biasanya keamanan siber ini bisa 2-3 penugasan sekaligus. Tata kelola juga demikian. Sehingga secara keseluruhan saya dalam satu kesempatan bisa mendapatkan mungkin 3-4 penugasan sekaligus. Baik Pak Tri, aduh ini kayaknya sibuk banget. Makasih loh Pak Tri ini menyempat-nyempatkan banget di antara waktu sibuknya untuk hadir di sini. Oke, Pak Tri seperti narasumber sebelum-sebelumnya nih, saya ingin bertanya mengapa Pak Tri memilih untuk masuk ke dunia audit TI? Ceritanya bagaimana dan mengapa? Kalau terkait audit TI ya, sebenarnya ini tidak terlepas dari dari TI secara umum dulu ya. Karena ini kan serangkaian dari semangat kita. Kita ini maksudnya saya, kemudian Pak Widodo, ini yang saya sebut namanya, kemudian juga beberapa teman yang lain memang di awal punya cita-cita bagaimana mengembangkan TI dan audit TI termasuk TABK ya. Itu bergulir setelah saya lulus di 4 STAT. Pada waktu itu kita pada waktu kuliah itu kan mendapatkan pelajaran audit istilahnya PD auditing ya sama PABK, saya mendapatkannya. Nah, setelah saya kembali ke kantor, sepertinya ini nggak berjalan di kantor ya. Nah, kemudian saya punya ide dan diskusi dengan atasan saya pada waktu itu, Pak Widodo, diskusi, berdebat, kemudian ya banyak ide lah yang dicetuskan. Nah, pertama ide kita waktu itu adalah membentuk unit TI yang bisa menjawab tuntutan zaman. Nah, pada waktu itu di awalnya unit TI ini hanya ditangani oleh 2 pelaksana. Akhirnya perjuangan kita dengan dukungan dari pimpinan akhirnya bisa membentuk bagian tersendiri. Itu di tahun 2019. 2000 berapa ya, saya lupa. Bukan, 19 kan barusan ya. 2009 ya, 2009.
Nah, setelah itu kita juga berjuang terkait TABK. TABK ini kita perjuangkan dulu, meskipun saya bukanlah orang yang pertama ya. Kalau boleh disebut orang pertama adalah Pak Alek ya, sekarang menjadi Inspektur 7. Ini berdasarkan informasi, mereka yang berusaha untuk mengembangkan TABK di Inspektorat Jenderal. Namun hanya sebatas pembelian toolsnya. Ini sampai 2 tahun membeli tools kemudian tidak dipakai ya. Nah, kemudian setelah saya lulus D4, kemudian diskusi dengan Pak Wid, dengan atasan saya pada waktu itu, akhirnya punya ide bagaimana ini TABK dikembangkan secara serius. Sehingga berbagai inisiatif kita usulkan dan disetujui pimpinan. Misalnya kita mengadakan training secara masif, walaupun pada waktu itu trainingnya dari hotel ke hotel ya, belum di Pusdiklat KU seperti sekarang. Dulu masih dari hotel ke hotel. Nah, kemudian kita juga berinisiatif untuk mengadakan toolsnya yang lebih banyak lagi. Dan mulai saat itu penggunaan ACL nama toolsnya itu semakin lama semakin banyak, meskipun disadari kalau tidak ada arahan pimpinan, tidak ada semacam kewajiban dari pimpinan, perkembangannya tidak maksimal. Sehingga pada waktu itu akhirnya saya mengusulkan bagaimana kalau ada semacam kewajiban lah. Sehingga pada waktu itu Pak Irjen memutuskan ada IKU terkait dengan TABK. Dan itu tantangannya sangat luar biasa, tapi kita ya maju terus sih, maju terus. Mungkin kekurangan kita pada waktu itu ya, mungkin change manajemennya kurang bagus ya, karena kita lahir dari dunia TI, sementara dunia manajemen secara umum kita belum begitu menguasai. Pada waktu itu sih, kalau sekarang sih sudah, alhamdulillah sudah cukup lumayan. Nah itu bergulir secara terus-menerus, termasuk pembentukan unit HDTI ini. Ya seperti biasa, kita berdebat, berdiskusi sama Pak Wid bagaimana cara mewujudkannya, berbagai cara berbagai jalan kita tempuh bagaimana untuk mewujudkannya. Nah, misalnya kita membuat kajian internal, ini dibantu oleh Mas Gilang ya, Mas Gilang yang sekarang ada di Belanda ya, dibantu. Jadi kita berdebat bertiga, akhirnya hasil debat itu diformulasikan di dalam suatu dokumen ya, akhirnya dokumen itu kita sampaikan kepada pimpinan kita. Nah, selain itu kita juga berjuang, ini melalui Pak Widodo sih, ini kontak salah satu pimpinan ya, pimpinan TI di tingkat Kementerian Keuangan, agar Menteri Keuangan mendorong Inspektorat Jenderal untuk membentuk unit HDTI. Akhirnya momen itu muncul. Akhirnya ada perintah dari Menteri, dan kita di bawah sudah siap dengan segala sumber daya, dengan segala persiapannya. Itu ya terkait pembentukan unit HDTI. Oke. Baik, Pak. Nah, sebenarnya nih, tadi kan kayak perjuangannya tuh panjang gitu ya. Nah, sebenarnya pasti kan ada tujuannya gitu, Pak. Nah, apa sih sebenarnya masalahnya yang ditutup gitu? Maksudnya kenapa harus ada audit TI? Kalau memangnya nggak ada, kenapa gitu, Pak? Masalahnya buat organisasi apa? Baik. Pertanyaan ini mengingatkan saya pada waktu saya ikut rapat pembentukan SKKNI Auditor TI. Nah, pada waktu itu juga muncul, tepatnya protes lah dari salah satu peserta, mengapa perlu ada SKKNI terkait auditor TI. Kalau ini muncul, ditetapkan, nanti pasti akan ada tuntutan, misalnya auditor, katakanlah SDM, auditor terkait dengan pengadaan, auditor terkait dengan dengan bidang-bidang yang lainnya semacam itu. Nah, pada waktu itu dijawab sama narasumbernya, sebenarnya terkait supply and demand. Karena demand-nya sangat tinggi, maka perlu diwujudkan, maka profesi auditor TI ini muncul ya, ini karena supply and demand. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mengapa sampai muncul adanya permintaan, adanya demand terhadap TI ini. Nah, ini kalau kita baca-baca literatur dan juga dalam praktek ya, ini karena penggunaan TI di dalam organisasi kan semakin masif ya, semakin masif. Nah, penggunaan yang semakin masif ini tentu meningkatkan risiko dari penggunaan TI. Risiko TI ini kalau tidak dimanage dengan baik, tentu tujuan organisasi dengan penggunaan TI ini bisa terhalang, bisa tidak tercapai. Sehingga perlu dilakukan kegiatan audit agar pengendalian TI yang mengelola risiko ini ya,
ini bisa minimal sehingga tujuan organisasi ini bisa tercapai. Dan penggunaan TI di Kemenku kan sudah sangat masif ya, semakin lama semakin masif, dan ini didorong oleh pimpinan kita. Kalau bisa semua aspek dalam pekerjaan kita itu sudah disupport dengan TI, tidak hanya mengotomasi proses bisnis, tapi menciptakan proses bisnis baru dengan TI ini. Nah, proses bisnis baru ini biasanya ditandai dengan pengendalian di dalam TI yang tidak ada intervensi manusia, sehingga risikonya ini menjadi semakin tinggi dan perlu dilakukan kegiatan audit untuk mengetahui apakah pengendalian yang ada di dalamnya sudah memadai atau tidak. Baik. Itu jawaban saya. Menarik nih cerita dari awal pendirian. Nah, Pak Tri sebagai salah satu orang yang terlibat dalam pendirian awal unit audit TI ini, sebenarnya kendala apa saja sih Pak yang dihadapi waktu itu? Kendala ya. Kalau kendala sebenarnya kalau dari persepsi ya, dari pimpinan itu secara umum sangat positif dan mendukung ide itu. Nah, yang jadi masalah bagaimana cara memulainya. Nah, ini yang jadi sedikit kendala bagi kita. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya, saya dan tim lah istilahnya, bukan saya sendiri ya. Ini biar tidak saya dan tim lah dengan teman-teman lah, dengan Pak Widodo selaku atasan saya. Ya kita sudah bikin kajian beberapa kali, kita sampaikan kepada pimpinan, dan kita diminta waktu itu salah satu disposisinya untuk mendiskusikan dengan para inspektur. Cuma cara itu tidak kita tempuh akhirnya. Tidak kita tempuh ya dengan berbagai pertimbangan ya. Dengan berbagai pertimbangan akhirnya itu tidak kita tempuh karena kalau di bawah penolakannya cukup besar ya, mempertanyakan keberadaan ADTI tadi. Kalau dari level pimpinan sih sudah pertama level irjen, level kementerian itu sudah clear, sudah ada arahannya, tetapi dari di bawah masih mempertanyakan, pertama terkait tadi yang saya sebutkan di awal terkait demand-nya. Sebenarnya demand terhadap ADTI seberapa besar sih? Ini contoh yang sering saya dengar. Kalau kita membangun aplikasi, kan cukup sekali di audit selesai. Kalau mau audit lagi 4 tahun lagi. Jadi kalau kita 4 tahun jangka waktunya 4 tahun kita melakukan audit, mengapa harus dibentuk ADTI gitu kan, unit ADTI kan terlalu besar biayanya daripada manfaatnya. Itu adalah hal yang kita terima di awal semacam itu. Ya, akhirnya kita terangkan, misalnya ada pengendalian umum, ada pengendalian aplikasi dan sifatnya dinamis, kemudian ada faktor keamanan dan sebagainya yang perlu kita pantau setiap saat, dan semakin lama semakin luas lah risikonya semacam itu, dan perlu dilakukan pengendalian dengan cara baik di manajemen melakukan pengendalian kalau kita melakukan. Jadi secara umum itu aja sih. Secara umum sebenarnya kalau dari pimpinan ya, itu pimpinan atas ya, itu sudah oke. Cuma untuk meyakinkan di level menengah itu waktu itu masih perlu perjuangan, dan akhirnya kita menempuh jalan kita punya networking ya di level Kementerian Keuangan, sehingga bisa muncul lah instruksi dari menteri ya, bagaimana kita bisa muncul. Jadi prinsipnya kita top down dan bottom up bersama-sama lah kita lakukan. Baik, Pak, kalau hal krusial apa sih yang menurut Pak Tri membuat unit audit ini akhirnya tadinya terbentuk gitu? Apakah tadi dukungan dari di level pimpinan tingkat tinggi atau seperti apa, Pak? Ini maksudnya hal krusial sehingga berhasil gitu ya? Iya, sudah berhasil. Baik. Saya kira ya tadi ya, faktor 2 tadi ya, ada arahan pimpinan agar segera terbentuk, dan arahan irjen pada waktu itu seingat saya dari Pak Sony Luho ya selaku irjen, kalau bisa unit atau kelompok ADTI ini seperti supermarket ya. Jadi apapun permintaan terhadap ADTI itu kita bisa penuhi. Apapun jenisnya, apapun kerumitannya, ini arahan umumnya semacam itu ya. Nah, arahan ini sudah kita jawab, sudah kita persiapkan sebelumnya. Kita persiapkan, kita menghubungi beberapa konsultan yang menurut kita cukup bagus ya untuk persiapannya. Kemudian setelah persiapan kita istilahnya meng-hire konsultan lain yang menurut kita
sangat sangat pantas untuk menjawab tantangan dari Pak Irjen ya, yaitu bagaimana membentuk unit audit TI yang levelnya katakanlah advance ya. Kalau saya menerjemahkan advance ya, kalau istilah Pak Irjen kan seperti supermarket. Supermarket di sini kita mengartikan apapun permintaan dari pimpinan, tingkat kesulitannya, kemudian tingkat permintaannya, itu kita bisa menjawab tuntutan itu tanpa harus meminta bantuan dari pihak lain. Kita memahami semacam itu. Meskipun dalam praktiknya untuk beberapa kasus kita tetap minta bantuan sih, tidak dilakukan sendiri. Karena keterbatasan dari jumlah sumber daya manusia di unit audit. Oke. Nah, Pak Tri, bagaimana Pak Tri melihat audit TI ke depan? Apakah ada tren yang menurut Pak Tri menarik nih ke depannya perkembangan audit TI? Kalau tren mungkin ini terkait dengan risiko ya. Mungkin ini pertama, ini jawaban klasik yang pertama ini ya. Karena penggunaan TI semakin masif, hampir seluruh proses bisnis ini menggunakan TI, tentu risikonya semakin besar ya. Dan berbagai inisiatif teknologi terbaru itu dipakai di Kementerian Keuangan, sehingga risikonya semakin lama semakin besar. Nah, ini tentu kebutuhan terhadap audit TI tentu semakin besar juga. Nah, kalau tantangan lain mungkin jadi agak bingung. Ya, mungkin tantangan utamanya nih ekspektasi mungkin menurut saya sih, ekspektasi di pimpinan, karena tadi arahan di awal kita seperti supermarket ya, apapun bisa dijalankan, sehingga kadang-kadang muncul permintaan yang kadang di luar di luar apa yang kita bayangkan ya. Misalnya dalam kondisi normal mungkin satu pekerjaan ini bisa dikerjakan 6 bulan, tapi ini pimpinan minta dilakukan katakanlah 2 bulan atau 1,5 bulan. Ini tantangan tersendiri ya bagi saya. Tantangan berikutnya ini mungkin selaras dengan arahan pimpinan tadi ya. Jadi kalau selama ini cenderung untuk sifatnya compliant ya. Akhir-akhir ini kan banyak yang sifatnya consulting, dan ini semakin lama semakin banyak dan cukup membebani beban kerja auditor TI. Bahkan untuk beberapa kasus kewajiban untuk melakukan konsultasi pendampingan ini muncul di berbagai peraturan di Kementerian Keuangan. Jadi mau nggak mau terpaksa itu kita lakukan. Baik, Pak. Nah, sekarang kita akan langsung nih menuju bahasan mengenai praktik manajemen fungsi audit TI. Jadi sebelumnya Pak, saya melis beberapa hal yang menurut saya menjadi problema dari manajemen audit TI. Salah satunya adalah planning. Jadi kan tadi ekspektasi tuntutannya sangat besar gitu ya Pak. Saya akan memulai dari tahap planning nih. Bagaimana Pak Tri memutuskan apa-apa saja yang akan dikerjakan oleh kelompok audit TI yang Pak Tri pimpin? Dan kalau ada perubahan rencana itu, hal apa yang menyebabkan perubahan? Pertama mungkin seperti dengan ini ya, dengan auditor lain ya, ini tidak spesifik di auditor TI ya. Pertama kita melakukan risk audit ya, berdasarkan proses bisnis, berdasarkan unit TI kita melakukan risk audit, kira-kira unit mana, proses mana yang perlu kita audit. Itu langkah pertama. Nah, langkah kedua adalah kita melihat keinginan dari pimpinan. Apa arahan pimpinan untuk kegiatan audit TI di masa yang akan datang. Ini menjadi salah satu sumber lah kita di masa yang datang. Nah, satu lagi adalah ini menjadi tren terakhir ya, permintaan dari kalau kita menyebutnya klien pengawasan ya. Klien pengawasan ini semakin lama semakin besar, bahkan beberapa ada yang sampai ke kantor kita ya, ke Inspektorat Jenderal secara khusus menemui pimpinan kita agar bisa dilakukan kegiatan audit TI. Jadi kesimpulannya ada 3 tadi ya. Pertama risk audit, arahan pimpinan, kemudian permintaan dari klien pengawasan. Nah, dari ketiganya itu akhirnya ya kita ramulah kira-kira yang bisa kita kerjakan di masa yang datang seperti apa. Tidak semua keinginan klien itu bisa kita penuhi, tetapi yang jadi prioritas utama adalah biasanya arahan pimpinan, kemudian risk audit, baru nanti permintaan dari klien pengawasan. Oke. Begitu ya Pak cara menyusun prioritasnya. Nah, selanjutnya tentang pemenuhan resource. Ini penasaran banget saya Pak. Jadi bagaimana cara pemenuhan resource audit TI ini baik secara kuantitas maupun kualitas? Untuk pemenuhannya
mungkin saya sedikit cerita, saya bergabung audit TI kan tahun 2018 ya, 2018. Jadi sekitar 3 tahun ya saya baru bergabung di unit audit TI. Dan kebetulan pada waktu itu dari segi SDM sudah cukup banyak ya, sudah cukup banyak dan tinggal berjalan sampai sekarang ya. Ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, terkait dengan apa? Tadi dengan SDM tadi ya, dengan dengan SDM. Kalau dulu ya sebelum setahun terakhir, mungkin untuk mutasi kita mencari talent-talent terhadap audit TI mungkin cukup gampang ya. Kita tinggal apa istilahnya kontak pimpinan, kemudian kita melakukan persuasi kalau bisa orang ini bisa pindah ke Inspektorat 7 karena kompetensinya memadai. Ini disebabkan karena banyak auditor TI yang keluar. Keluarnya bukan karena nggak betah sih, tetapi karena melanjutkan pendidikan ya, pendidikan ke luar negeri. Ada yang sekarang ada yang ke Belanda, ke Amerika, dan sebentar lagi akan banyak lagi. Kalau dulu kita cukup melakukan persuasi para pimpinan kalau bisa ini segera bisa masuk yang kita target lah. Cuma sekarang kan untuk masuk menjadi auditor TI kan ada seleksi tersendiri, ini yang jadi sedikit permasalahan. Permasalahan tetapi juga bahkan menjadi jaminan nanti yang masuk relatif sangat bagus ya kalau ada seleksi. Ini tantangan kita ya. Oke, baik. Kalau secara kualitas Pak, mungkin apakah ada gap pengetahuan yang atau ilmu atau skill yang belum didapatkan, terus pemenuhannya seperti apa Pak? Mungkin saya menjawabnya di 2 periode ya. Mungkin kalau periode yang pertama, ini waktu pembentukan sampai beberapa tahun ke depan ya. Mungkin seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Vini ya, saya mendengarkan juga 2 minggu yang lalu. Memang kalau dari segi kompetensi kita masih tumbuh berkembang sehingga masih banyak training yang sifatnya mendasar harus kita ikuti untuk bisa katakanlah pantas menjadi auditor TI. Pantas di sini artinya diakui oleh klien pengawasan, bahkan diharapkan kalau bisa melakukan kegiatan audit. Kita pertama semacam itu ya, di berbagai training, sertifikasi itu diambil oleh teman-teman auditor TI. Nah kemudian setelah saya masuk itu secara umum kompetensi sudah cukup memadai, tapi masih perlu ditingkatkan dan melanjutkan dari tradisi yang sebelumnya. Kita istilahnya berbagai training, berbagai sertifikasi. Nah kebetulan memang didukung sama pimpinan ya, bukan hanya terkait dengan audit TI ya, tetapi terkait dengan kegiatan izin secara keseluruhan. Kalau terkait dengan peningkatan kompetensi sangat didukung oleh pimpinan kita. Nah kebetulan teman-teman kita di auditor TI memang passionnya di situ, dan kalau ada sertifikasi terkait TI hampir pasti ya, hampir 100% ya, itu bisa lulus. Hanya beberapa saja ya mungkin karena kesibukan tertentu tidak sempat belajar dan sebagainya sampai gagal ya. Cuma secara keseluruhan hampir semua sertifikasi yang kita ambil ya, sesuai dengan kebutuhan kita itu kita bisa lulus dalam ujian. Baik Pak. Nah selanjutnya nih masih terkait SDM gitu. Karakteristik apa sih yang menurut Pak Tri menjadikan seorang auditor TI itu auditor TI yang baik? Apa sih yang Pak Tri cari dari auditor-auditor yang ada di tim Bapak? Kalau menurut saya ada 3 ya, ada 3 sih. Yang pertama adalah kemampuan auditnya sendiri. Kemampuan auditnya sendiri. Ini bisa dipenuhi ya, bisa dipenuhi dengan kalau yang mendasar kan terkait diklat JFA ya, jabatan fungsional auditor. Nah di luar itu kita juga teman-teman lah itu mendalami kegiatan auditnya. Terbukti beberapa teman, bahkan banyak ya teman kita di Inspektorat Jenderal yang menjadi auditor TI mendapatkan sertifikasi CIA, sehingga ini dari segi pengetahuan terkait dengan internal audit sudah sangat memadai. Jadi yang pertama adalah terkait dengan kemampuan internal audit. Nah, kemudian yang kedua kalau menurut saya adalah kemampuan teknis TI-nya. Teknis TI-nya. Nah, ini diperoleh dengan berbagai training, sertifikasi, workshop, dan sebagainya. Dan sampai posisi sekarang ini mungkin kita bisa cukup bangga ya, cukup bangga dengan SDM di tempat kita, di unit audit TI, cukup banyak yang dipercaya baik secara individu maupun secara organisasi
oleh unit yang lainnya. Jadi tadi yang pertama terkait dengan internal audit, kemudian terkait teknis TI, kemudian yang terakhir adalah kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi teman-teman auditor. Pada waktu saya masuk, secara umum kemampuan sudah sangat bagus menurut saya sih. Sangat bagus ya, meskipun ini pasti proses yang panjang dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Nah, kalau boleh sedikit bercerita, ini kan sebagian teman-teman auditor TI ini kan awalnya berasal dari bagian sistem informasi pengawasan. Nah, pada waktu itu kan saya pernah jadi kabaknya, yang sebelumnya kabaknya adalah Pak Widodo ya. Nah, kita berdua ini punya pandangan yang sama, punya kebijakan yang sama. Kita mendorong anak buah kita untuk bisa tampil dimanapun. Kalau ada kesempatan, tampil. Nah, untuk melatih bisa tampil, itu salah satu yang kebijakan saya sebagai kepala bagian pada waktu itu kita punya semacam weekly meeting ya, dan setiap pegawai dalam tanda kutip wajib berbicara di di ruangan setiap minggu sharing, bisa menggunakan bahasa Inggris, bisa menggunakan bahasa Indonesia terserah. Kemudian kita juga melakukan penilaian. Kebetulan waktu itu ada semacam IKU ya, indikator kinerja utama terkait dengan tacit knowledge di bagian sistem informasi pengawasan. Nah, salah satu yang dinilai adalah kegiatan terkait dengan public speaking ini. Kalau tingkatannya lebih tinggi, misalnya levelnya Kementerian Keuangan, misalnya menjadi MC, menjadi pembicara di level Kementerian Keuangan mungkin nilainya 4. Kemudian di level Ijen nilainya 3, di level SES nilainya 2, di level bagian nilai 1. Itu kita memang berusaha untuk membudayakan kemampuan komunikasi itu sedikit. Dan alhamdulillah sih pengalaman selama ini cukup berhasil ya. Misalnya ada testimoni dari ex bagian SIP kemudian masuk D4 karena sudah terbiasa ya presentasi di bagian ya pada waktu kuliah dia sudah terbiasa dan mendapat pujian dari dosennya. Meskipun dulu pada waktu masuk pertama kali di bagian SIP mungkin kita tidak menyangka kok sekarang bisa public speaking bisa sebagus itu. Baik Pak, tadi ada 3 ya, berarti ada kemampuan auditing, kemampuan teknis TI, dan juga komunikasi. Baik. Nah, Pak Tri ini juga salah satu yang menjadi kegalauan para auditor TI ini. Ada banyak sekali standar, framework, regulasi terkait TI. Nah, bagaimana sih Pak Tri menyikapi hal ini dan bagaimana nih proses agar knowledge yang diharapkan gitu bisa benar-benar dimiliki oleh auditor di tim Bapak? Pertama saya memandangnya gini, kita harus lihat klien pengawasan kita. Klien pengawasan kita seperti apa. Kalau dilihat secara nasional, Kementerian Keuangan mungkin termasuk yang paling bagus untuk kebijakan dan yang lainnya juga bagus sih. Ini terbukti dari indeks SPBE kita paling tinggi lah. Selama ini kita paling tinggi. Pernah sih dulu sekali pernah nomor 2, tetapi akhir-akhir ini kita selalu nomor 1. Hal ini diakibatkan karena hampir seluruh aspek pengelolaan TI kita sudah diatur di dalam berbagai keputusan di Kementerian Keuangan. Dan berbagai peraturan itu biasanya mengacu kepada best practice, framework, level internasional. Nah, misalnya saya kasih contoh misalnya terkait dengan security. Di level Kementerian Keuangan, kita lebih dulu ya daripada BSSN lah katakanlah. Terkait implementasi SMKI, kita mungkin maju sekitar setahun lah, meskipun aturannya sama-sama tahun 2020, tapi kita di awal tahun, BSSN baru keluar di akhir tahun 2020. Kita sudah punya bahwa setiap eselon 1 yang sistem informasinya strategis atau tinggi, itu wajib melakukan penilaian mandiri terhadap SMKI, dan kalau nilainya sudah mencukupi sampai nilai tertentu, itu wajib sertifikasi. Ini contoh untuk yang SMKI. Untuk yang lainnya juga sama, kita juga mengadopsi berbagai best practice, misalnya terkait project management, terkait SDLC, terkait script programming, kita mengadopsi hampir seluruh best practice yang ada di dunia. Nah, kebetulan kita menghadapi semacam itu tentu memudahkan kita dalam kegiatan audit. Jadi berbagai framework, berbagai kriteria, berbagai aturan yang menjadi kriteria kita dalam kegiatan audit tentu bisa selaras dengan apa yang dilakukan oleh klien pengawasan.
Walaupun untuk beberapa hal mungkin tidak benar-benar tidak benar-benar plek gitu ya, sama gitu ya. Ini contohnya yang pernah kita lakukan terkait dengan tata kelola TIK. Kita kan menggunakan framework yang sudah terkenal lah di dunia ADTI. Kita menggunakan COVID-5, sementara ini COVID-5 ya. Kita belum ke COVID berapa? 19 ya, 2019. Nah, awalnya ini mendapat semacam resistensi dari teman-teman klien pengawasan. Alasannya dia bekerja berdasarkan peraturan di Kementerian Keuangan, sementara kita melakukan kegiatan assessment menggunakan COVID-5. Nah, itu istilahnya resistensinya semacam itu. Tapi akhirnya bisa kita yakinkan dan hasilnya pun terbukti kalau teman-teman klien pengawasan ini menjalankan seluruh peraturan yang ada di Kementerian Keuangan, nilai assessment menggunakan COVID-5 ini hasilnya akan sangat baik. Jadi sebenarnya selaras saja, tidak ada hal yang berbeda. Satu lagi mungkin yang akan kita lakukan ya terhadap teman-teman yang akan melakukan review terhadap tata kelola data, itu kan sama itu. Kementerian Keuangan punya KMK terkait tata kelola data. Kita juga akan melakukan kegiatan audit terhadap tata kelola data. Ini terus terang tidak sama persis ini. Saya kira nanti juga akan ada sedikit diskusi ya dengan klien pengawasan karena kriterianya agak beda. Meskipun untuk itu teman-teman yang membidangi kegiatan review atau audit terhadap tata kelola data ini bukan pasti karena sudah melakukan sosialisasi, melakukan brainstorming dengan pengawasan kita, dan juga ini menjadi semacam IS di level Kementerian Keuangan, sehingga harusnya teman-teman di masing-masing eselon 1 ini sudah memahami lah terhadap framework yang akan kita gunakan. Jadi kesimpulannya secara umum sebenarnya tidak masalah ya, karena di klien pengawasan juga menggunakan framework yang sama. Kemudian kalaupun ada perbedaan, itu pada dasarnya nanti akan pada suatu titik pada dasarnya sama saja sebenarnya sih. Pada dasarnya sama saja. Ini terbukti pada waktu kita melakukan review tata kelola bagi unit organisasi yang bisa menjalankan hampir seluruh peraturan yang sudah dikeluarkan, itu nilainya pasti akan sangat bagus. Oh iya, iya karena ya namanya peraturan-peraturan sebenarnya ya isinya kan prinsip-prinsip yang baik, yang pasti selaras ya Pak, satu dokumen dengan dokumen lain, meskipun kayak namanya beda-beda mungkin. Oke, baik. Nah, Pak Tri, saya mau nanya juga nih terkait timnya Pak Tri, termasuk Pak Tri sendiri, ini kan sertifikasi keahliannya banyak, dan memang tercermin juga gitu dalam kualifikasinya dalam menjalankan tugas. Boleh diceritakan nggak Pak, bagaimana menjaga dan meningkatkan motivasi belajar dan berkembang dari tim yang Bapak pimpin? Di saat beban pekerjaannya juga banyak banget. Baik ini. Mungkin saya flashback dulu ya, kembali ke awal dulu ya. Kebetulan dulu yang dalam tanda kutip gila sertifikasi ya. Ini tanda kutip ya. Kan Pak Widodo dan kita lah itu yang di awal-awal itu ya. Kita memang benar-benar all out lah untuk mendapat sertifikasi itu. Nah, akhirnya dapat, terus kita berjuang agar sebanyak mungkin yang lain juga mendapatkannya, sekaligus rekrutmen lah kira-kira siapa yang tertarik terhadap kegiatan audit. Nah, ternyata yang bergabung di dalam kelompok ADTI ini memang secara tidak perlu kita minta belajar dong, kita minta ini bagus untuk masa depan, kita nggak perlu sampai segitu karena lingkungannya sudah terbentuk, kita tidak perlu usaha tertentu lah ya, kita cukupin aja bersama-sama lah, membersamai ya. Masuk saya sebenarnya sudah pernah dalam tahap saya tidak mau ambil sertifikasi lagi ya, sudah takutnya antara sertifikasi sama kemampuan real tidak seimbang gitu. Saya pernah sampai pada tahap itu. Cuma karena teman-teman ini sudah self motivated ya untuk melakukan belajar terus-menerus, kemudian ambil sertifikasi, bahkan yang sampai level advance pun akhirnya mendorong yang senior ini yang dulu sudah enggan ambil lagi terpaksa juga ambil lagi. Jadi ini sambil timbal balik antara atasan bawahan atasan. Meskipun kita di Unit RTI ya, hubungan atasan bawahan itu hampir tidak ada ya. Mungkin kemarin waktu dengar testimoni dari Mas Vini, hubungan antara
antara auditor, ketua tim, supervisor maupun anggota tim ini sangat cair ya. Bisa saling mengisi untuk kebaikan LDTI di Kementerian Keuangan ke depan seperti apa. Oke. Nah, Pak, sekarang terkait tim yang efektif. Salah satu kunci dari tim yang efektif adalah adanya kerjasama tim atau teamwork gitu. Audit ini kan selalu jadi tim yang kelihatannya kompak, rukun, bersahabat, cair gitu ya Pak. Nah, boleh diceritakan nggak Pak resep di balik teamwork yang bagus dari tim Pak Tri? Saya masuk LDTI tadi kan baru 3 tahun terakhir ya. Dan pada waktu saya masuk itu kekompakan sudah terjadi. Sehingga kalau saya ya memaintain saja yang sudah ada. Kalaupun nanti ada credit point ya yang bisa disampaikan, tentu kita memberikan apresiasi kepada Pak Widodo ya, yang pada waktu dibentuk kelompok LDTI beliau yang memimpin, sementara saya tetap menjadi yang ngurus TI, jadi kepala bagian TI-nya. Sehingga kalau ditanya di awalnya seperti apa, mungkin nanti Pak Widodo yang kompeten menjawab. Tetapi pada waktu saya masuk, kekompakan itu sudah terbentuk sehingga saya tinggal memaintain saja. Dan kebetulan memang budaya saya dengan teman-teman kan ya, semoga egaliter ya. Saya berusaha untuk egaliter sih. Nggak tahu kalau teman-teman apakah menganggap saya bos atau seperti apa, saya nggak tahu ya. Tapi saya berusaha untuk egaliter dan berusaha dekat dengan anak buah, saling mengisi, berdiskusi untuk mencapai tujuan bersama dengan. Oke, Pak Tri, saya mau menampilkan beberapa komentar dulu nih. Yang pertama ini dari Bunga. Halo Bunga. Halo Pak Tri. Halo Bunga. Ini Bunga Halo, juga Bunga. termasuk apa ya? Seperti saya bilang di awal ya, saya kadang belajar dari anak buah. Nah, termasuk Mbak Bunga ini, saya belajar dari Mbak Bunga yang bisa eksis ya di level internasional, kemampuan public speaking-nya juga bagus. Masuk Mbak Im juga sih, saya belajar dari Mbak Im. Oke, ini juga ada Mas Anggata nih. Salam sehat Pak Tri, coach, mentor, dan konselor yang sangat supportif dan inspiratif. Ya Halo Mas. kebetulan kalau saya boleh komentar ya, pendekatan ini CMC ya. CMC ini tiap orang beda-beda ya. Saya mungkin pendekatannya agak beda dari teori-teori yang saya pelajari ya. Saya lebih pendekatannya agak personal ya. Tidak harus ketemu langsung, ngobrol gitu. Bisa juga momen-momen tertentu pas ulang tahun, kemudian pas ada momen tertentu yang dia ada lulus bisa ngobrol terus ya ngasih umpan, ngasih arahan, tapi nggak langsung sih, cuma ngobrol doang. Cuma kadang-kadang hal semacam itu kadang lebih bisa diterima daripada kita undang di ruangan, kemudian saya sedang konseling kamu atau saya sedang coaching kamu, itu enggak. Meskipun saya pernah sekali begitu karena saya ikut training dan harus melakukan coaching dan direkam ya, terpaksa ini direkam karena kegiatan training yang harus direkam. Halo Anggata. Oke, ini ada satu lagi sebelum kita lanjut ya Pak. Ini dari Pak Raymond. Salam kenal semuanya terkhusus untuk Bu Nur dan Pak Tri. Halo Pak, terima kasih sudah Halo, salam bergabung. kenal Pak Raymond. Oke, Pak, saya akan melanjutkan dulu nih pertanyaan. Kalau di antara rekan-rekan ada yang mengajukan pertanyaan, boleh ya dituliskan di kolom komentar. Saya akan melanjutkan untuk bertanya dulu nih. Nah, Pak Tri, salah satu juga yang krusial dalam pengelolaan fungsi sebuah unit itu adalah penilaian kinerja. Bagaimana sebenarnya auditor dinilai dan kalau ada kesenjangan, bagaimana Pak Tri apa sikap yang dilakukan atau tindakan yang dilakukan pada tim? Terkait dengan kinerja auditor TI, sebenarnya sama dengan auditor yang lain ya. Kita punya kontrak kinerja, punya IKU yang harus dicapai. Salah satu IKU yang dicapai misalnya terkait dengan capaian ketaatan terhadap standar. Itu istilah umumnya. Kalau di istilah di kantor kita namanya kan SAIPI ya, tapi di sini saya pakai ketaatan terhadap standar. Kemudian yang lain misalnya apalagi ya? Misalnya terkait dengan kegiatan pengelolaan auditnya ya melalui aplikasi dan beberapa IKU yang lain ya. Nah terkait dengan SAIP ini ya mungkin saya melanjutkan saja tradisi yang selama ini sudah terbentuk ya. Selama ini sejauh yang saya ketahui sih untuk audit TI kalau terkait dengan ketaatan terhadap standar audit selalu nomor 1 di Inspektorat 7 ya. Ini sejauh yang saya ketahui sih.
Cuma memang untuk level Ijen selama ini kita paling tinggi runner up sih, nggak bisa sampai nggak bisa sampai juara 1. Jadi secara umum pada dasarnya kita sudah ini ya sudah bagus sih. Memang kalau ada beberapa yang kurang ya tentu kita melakukan evaluasi di mana letak kekurangannya dan kita melakukan perbaikan. Jadi ini standar-standar aja, tidak ada hal yang khusus. Misalnya terkait dengan kompetensi kita sudah bagus, terkait dengan apa lagi SDM sudah bagus ya. Sepertinya memang kita sudah ini ya, dari segi resources, dari segi inputnya kita sudah lumayan bagus ya. Tinggal memaintain saja bagaimana yang bagus itu ke depan tetap bagus dan selalu meningkat. Nah, Pak, ini juga terkait dengan feedback. Pasti kan dalam proses audit kita menerima feedback ya dari baik klien maupun stakeholders kita gitu. Nah, bagaimana Pak Tri menyikapi feedback baik yang menyenangkan maupun kurang menyenangkan? Feedback yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Ya kalau menyenangkan tentu ya kita apa ya. Tapi kalau menyenangkan ini kadang menjadi apa ya, bumerang. Menyenangkan artinya nanti akan dipakai lagi, akan diminta lagi gitu kan. Tapi kita prinsipnya kita kalau ada permintaan akan kita layani, akan kita penuhi permintaan itu sejauh tidak mengganggu pekerjaan utama lain yang sudah ditetapkan oleh pimpinan. Nah, sementara kalau yang kurang bagus, saya masih mencari-cari kira-kira yang kurang bagus apa ya. Mungkin tepatnya bukan kurang bagus, tetapi momennya tidak pas ya. Jadi pernah satu kondisi, selama ini kan pendekatan kita ke klien pengawasan, kita menganggapnya sebagai teman ya. Kita bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan permasalahan sehingga tujuan organisasi ini bisa sama-sama kita capai dengan fungsi kita masing-masing. Kalau manajemen ya menjalankan, kalau kita fungsi bimbingan, fungsi konsultasi. Tapi pada suatu saat tertentu, karena arahan pimpinan, mau tidak mau kita head to head. Dan klien pengawasan kita merasa tersudut. Ini terus terang ya, ini pernah kita alami ya, tahun lalu kita pernah kita alami, tapi akhirnya tidak berlarut-larut ya, di akhir pada waktu exit meeting akhirnya bisa ada kesepahaman bahwa ini memang untuk kepentingan Kementerian Keuangan ya, sehingga berakhir dengan ini ya, dengan senyum lah, meskipun di awalnya sempat ada ketegangan, dan menurut saya itu hal yang biasa saja, tidak hanya terkait dengan ADTI tetapi juga dengan kegiatan audit yang lainnya, saya kira juga mengalami hal yang sama. Baik, Pak. Nah, salah satu hal yang penting juga nih terkait dengan audit adalah adanya quality assurance and improvement program gitu ya, kalau bahasanya IIA. Nah, seperti apa sih quality assurance dan improvement program yang dilakukan oleh kelompok audit TI? Namanya ya Quality Assurance Improvement Program. Ini kan kalau di Ijen kan diterjemahkan sebagai itu ya, ketaatan terhadap standar ya, SAIP itu ya. Nah kebetulan kalau yang jadi patokan ini selama ini kan berdasarkan informasi yang saya peroleh, kita termasuk yang cukup bagus lah. Seingat saya justru termasuk yang paling tinggi ya di Inspektorat 7. Ya kita tinggal memaintain saja bagaimana hal-hal yang sudah bagus selama ini bisa dipertahankan. Kalau saya sedikit boleh bercerita ya terhadap apa istilahnya quality assurance improvement program, atau di tempat kita namanya IKU terhadap standar ya. Ini pengalaman empirik di lapangan itu yang paling berperan justru ketua tim sebenarnya, ketua tim ya, karena dia berhadapan langsung dengan anggota tim dan juga berhadapan langsung dengan dirjen pengawasan. Nah, ketaatan terhadap standar ini tentu kan dilihat dari dokumentasi ya, sampai ke detail-detailnya ya. Itu biasanya peran ketua tim sangat besar. Saya sangat berterima kasih ya kepada ketua tim, Mas Agung Nugroho, juga Mas Faiz ya selaku ketua tim di kelompok kita. Mereka yang berperan terhadap tingkat kesesuaian dengan standar ini. Sementara saya ya secara terbatas saja
beberapa saya lakukan sampel lah kira-kira mana yang kurang, mana yang ya perlu perbaikan, baru saya konfirmasi. Tapi secara umum kalau saya melakukan review terhadap pekerjaan ketua tim atau apa, secara umum relatif sudah sangat bagus. Hanya 1-2 jam mungkin kelewat ya, karena seperti yang saya bilang tadi ya, dalam satu waktu kemungkinan ketua tim itu ada 1, 2, 3 surat tugas ya. Ada juga satu tugas, satu ST, tetapi laporannya ada 11. Ini akan kejadian sebentar lagi nih. Ini tentu perlu kehati-hatian yang sangat ekstra dan peran ketua tim sangat tinggi. Ya, nanti ini perlu rapat khusus nanti dengan para ketua tim bagaimana sampai kecolongan lah. Kemungkinan laporannya bukan cuma 11 tapi 22 laporan yang masuk di sistem informasi kita yang harus istilahnya ya perlu kehati-hatian khusus lah. Jangan sampai ada sebesar mungkin tidak sampai ada kecolongan lah. Ada yang kurang, ini belum diisi dan sebagainya. Kira itu Mbak. Berarti quality assurance-nya itu juga dengan ini ya Pak, review berjenjang gitu ya dari anggota tim, direview oleh ketua tim, kemudian dilanjutkan juga oleh Pak Tri sebagai supervisor gitu ya Pak? Dan dilakukan penilaian independen oleh pihak luar kan, dan hasilnya kan muncul beberapa memang ada kelemahan lah, ada yang kelewat 1-2 tapi menurut saya masih dalam tahap yang wajar. Telah sejawat mungkin ya Pak? Iya, telah sejawat. Baik. Oke. Saya mau nanya nih terkait masalah klasik. Jadi salah satu masalah klasik yang dihadapi anak-anak TI itu adalah kemampuan komunikasi. Tentu nggak semuanya, tapi bagi sebagian besar orang TI, komunikasi itu adalah sebuah tantangan buat mereka gitu. Nah, kalau saya perhatikan nih Pak Tri dan tim juga punya skill komunikasi yang bagus. Bagaimana sih Pak tips dari Pak Tri agar orang-orang TI gitu ya bisa punya kemampuan komunikasi yang tertulis maupun komunikasi verbal yang baik? Mungkin pertama ini kembali cerita yang dulu ya, cerita yang dulu. Dan tadi sebenarnya di awal sudah saya ceritakan ya, bahwa orang TI cenderung untuk diam, cenderung untuk asik dengan kerja sendiri. Itu memang fakta ya, fakta yang kita hadapi pada waktu saya di bagian sistem informasi pengawasan maupun di subbagian sistem informasi dan pelaporan pada waktu itu. Dan saya termasuk orang yang Mbak Im tadi juga tadi. Dan memang faktanya setelah saya promosi menjadi Kasubag eselon 4, memang terasa banget dan saya menyadari itu sehingga berbagai langkah itu ditempuh ya, baik oleh atasan saya Pak Widodo maupun oleh saya, mendorong semaksimal mungkin ya, kalau ada kesempatan untuk berbicara di depan umum untuk bisa melakukan. Kalau ada kesempatan untuk mengajar, ambil saja. Kalaupun nanti ada kekurangan sana sini, paling cuma 1-2 pertemuan. Pertemuan berikutnya akan lancar dengan sendirinya. Dan itu juga saya alami pada waktu mengajar di STAN. Mungkin di awal-awal juga sedikit ada ya kendala ya, tapi itu biasa dalam kehidupan pasti mengalami hal semacam itu. Nah, dan berikutnya mungkin seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi ya, kita mengadakan untuk meningkatkan public speaking ya. Kita ada semacam weekly meeting. Jadi setiap pegawai wajib melakukan sharing pengalaman, bisa dalam bahasa Inggris, bisa dalam bahasa Indonesia. Dan kemudian kita juga memberikan apresiasi kepada yang melakukan public speaking di level Kementerian Keuangan, bahkan mungkin di level di luar Kementerian Keuangan. Misalnya kita menjadi narasumber ya di kementerian lain, biasanya kita mengajak anak buah lah yang melakukan presentasi, dan kita selaku atasan biasanya di bawah membackup saja kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang perlu didalami, perlu didiskusikan lebih lanjut, mungkin kita akan membackup dari belakang. Itu pengalaman saya dulu ya, waktu di bagian masih pengawasan. Ini saya ceritakan karena sebagian besar auditor TI kan dari bagian sistem informasi pengawasan. Nah, kemudian pada waktu saya masuk di kelompok audit TI, ini kemampuan teman-teman relatif sudah sangat bagus ya. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, kita tinggal maintain saja. Kalau ada kesempatan, ya mari kita ambil. Dan tentu saya selaku atasan, kan tidak mungkin kan kita anak buah maju-maju sementara kita sendiri enggak ya.
Sehingga ada berbagai kesempatan, ada tantangan tertentu, termasuk Mbak Iki beberapa waktu yang lalu ya, "Pak, ini mau nggak jadi ini?" Ya saya langsung iya gitu aja sih. Ya bisa menjadi contoh dari anak buah. Termasuk tawaran mengajar ini sebenarnya saya kan dari dulu nih, dari udah lama ya, sudah lama disarankan lah bisa mengajar karena pengalaman saya dianggap sudah sangat banyak ya, sehingga sharing pengalaman ini sangat diperlukan untuk para generasi muda ya. Kalau secara teori mungkin mahasiswa di STAN mungkin bisa baca teori ya, cuma kalau sharing pengalaman real di lapangan seperti apa itu tidak banyak. Dan itu saya banyak didorong untuk bisa. Bahkan ada pengalaman menarik nih, dulu waktu kita sosialisasi di daerah-daerah, itu jauh saya sebelum jadi dosen ya. Selesai melakukan kegiatan sosialisasi, biasanya ada 1-2 orang nanya, "Bapak dosen STAN ya?" Padahal saya sama sekali belum dosen STAN pada waktu itu ya. Itu hampir selalu ditanya. Ya itu ya salah satu faktor sehingga saya menjadi pendorong saya lah untuk menjadi pengajar di IPS. Baik, Saya kira itu ya. saya jadi pengen cerita sedikit. Jadi selain tadi kan Bapak menyebutkan bahwa memang mendorong ya anak-anak audit TI atau tadi sebelumnya di bagian sistem informasi untuk berbicara di depan umum. Tapi saya juga mau meng-highlight tentang memberikan contoh, memberikan keteladanan untuk memang belajar terkait komunikasi. Jadi saya ingat banget suatu saat saya pernah bertugas sama Pak Tri, Pak Tri menjadi pembicara, Pak Tri benar-benar berlatih dengan serius dan itu membuat saya merasa bahwa, oh Pak Tri aja masih belajar gitu, dan itu menyemangati saya gitu. Jadi memang benar sih keteladanan kadang selain kita nyuruh-nyuruh, juga kita mencontohkan itu adalah salah satu cara yang efektif untuk mengajar orang lain gitu. Baik, Ya Pak. memang itu prinsip saya secara umum ya, prinsip saya secara umum dalam kepemimpinan. Saya mengurangi untuk memberitahu secara lisan, kamu harus begini, harus begitu. Itu saya sampaikan kalau memang diperlukan saja, tetapi contoh misalnya dalam bekerja kita jangan dan rest, kita benar-benar serius. Kalau melakukan review ya review serius, memberikan feedback, diskusi, ya itu saya lakukan ya. Tidak sekedar tapi memang kepemimpinan modelnya dan rest kan kayaknya sudah nggak berlaku deh di Kementerian Keuangan. Dan ini rumus secara umum lah di Kementerian Keuangan, bukan cuma saya aja sih. Tapi ya secara umum lah di Kementerian Keuangan memang semacam. Oke, Pak Tri, saya akan melanjutkan pertanyaan lain. Jadi kalau di TI juga nih, ada permasalahan bahwa kita tuh punya bahasa teknis, kayak jargon, istilah, sebutan, singkatan. Nah, apa sih yang perlu diperhatikan ketika kita proses reporting atau proses komunikasi dengan klien gitu ya? Bagaimana menemukan keseimbangan antara menyajikan yang dipahami sama manajemen dengan orang-orang teknis? Baik, ini merupakan salah satu concern saya di awal ya. Nah, kebetulan kan sebelum auditor saya kan sebagai kepala bagian ya. Sehingga saya memberikan perspektif kalau laporan ini dibaca oleh klien pengawasan. Itu kira-kira dia paham nggak terhadap laporan kita. Sehingga karena itu saya memberikan dalam berbagai laporan, khususnya terhadap kesimpulan sama nota dinas ya, yang langsung ke pimpinan, biasanya menjadi perhatian saya serius bagaimana kata-kata yang sifatnya teknis ini bisa diubah menjadi kata-kata yang sifatnya generik, umum, bisa diterima oleh pimpinan, tapi tidak menghilangkan makna dari yang teknis tadi. Yaitu proses semacam ini ya proses belajar ya, tidak bisa instan ya. Ini ya berdasarkan pengalaman, dan saya berusaha memposisikan diri kalau saya sebagai klien pengawasan, kalau baca semacam ini kira-kira menarik enggak. Biasanya kalau terlalu teknis, eselon 2 baca terlalu teknis biasanya kan nanti cuma dibaca paragraf pertama nanti. Nah, sehingga untuk beberapa laporan ya saya memberikan highlight, kemudian memberikan sedikit revisi lah bagaimana agar laporan yang sifatnya teknis, karena biasanya memang TI kan teknis ya, ini bisa dibuat dengan bahasa yang lebih umum, mudah dipahami oleh pimpinan, tetapi tidak keluar dari kesimpulan yang teknis tadi. Sulit ya memahaminya. Oke, Pak. Nah, selanjutnya saya juga mau nanya nih terkait dengan proses seorang leader pasti pengen juga kan menumbuhkan leader-leader lain gitu. Nah,
kalau Pak Tri sendiri nih praktik dari coaching, mentoring, konseling yang dilakukan seperti apa Pak? Mungkin kalau yang tepat mungkin bisa nanya Anggata tadi ya, seperti apa. Tapi proses CMC itu sebenarnya hal yang melekat di Kementerian Keuangan ya, bukan cuma saya. Cuma pendekatan saya, gimana yang saya sampaikan tadi ya, saya pendekatannya agak apa ya, secara soft gitu ya, tidak langsung dipanggil, langsung diterangkan, tapi pendekatannya pelan-pelan. Misalnya ada ulang tahun, saya kasih ucapan ulang tahun, terus ngobrol sedikit, kemudian apa ya, ada hal-hal yang menarik yang lainnya ngobrol, terus nah akhirnya ketemu pada satu titik kita bisa ngobrol secara enak sih, cara mengenai masa depan, terus apa yang harus dilakukan, sehingga dia bisa termotivasi dengan sendirinya ya, termotivasi dengan sendirinya untuk saya kira semacam itu sih, nggak ada hal yang istimewa ya, sebagaimana pimpinan yang lain ya. Tapi pendekatan saya ini sebagaimana yang saya ceritakan di depan ya, ini tidak secara langsung ya. Saya biasa pendekatannya soft gitu sih, tidak. Dan menurut saya lebih mengena dan lebih sesuai dengan karakter saya ya. Karakter saya. Dan ini memang terbukti dulu waktu menjadi kabak ya, ada testimoni sih yang saya nggak menduga. Hal kecil yang saya lakukan ternyata memberikan makna yang sangat besar bagi orang yang saya coaching itu. Padahal saya cuma nanya, kamu cita-cita ke depan kamu sebagai apa sih? Apa yang bisa saya bantu? Cuma 2 pertanyaan, tapi itu sangat mempengaruhi seseorang ya, seseorang, dan itu menjadi apa ya, ya sampai terus terang lah, pokoknya sangat berterima kasih hanya terhadap 2 pertanyaan sederhana itu aja. Baik, baik. Saya jadi penasaran nih, bagaimana sih gaya leadership yang efektif? Tadi kan Pak Tri sudah menyebutkan ya, gaya pendekatan Pak Tri itu lebih kayak humanis, soft gitu ya. Nah, sebenarnya gaya leadership apa sih Pak yang efektif untuk memimpin auditor TI menurut Pak Tri? Kalau menurut saya sih, apapun gayanya, itu harus bisa menyatukan tim. Tim, memotivasi tim, bisa bekerja sama, bisa saling membantu, apapun style dari pimpinan. Mungkin nanti selepas saya, mungkin nanti ada pengganti saya, stylenya adalah orang yang suka berbicara. Mungkin saya nggak tahu ya, nanti mungkin dengan kemampuan dia bisa lebih mempersuasi, bisa, tapi tergantung dari, tapi prinsipnya harus melihat dari ini, dari yang kita pimpin sih. Harus kita lihat dari yang kita pimpin, sehingga saya berusaha untuk tahu satu persatu apa ya, sifat-sifat dari tiap-tiap anak buah seperti apa. Walaupun saya untuk mengetahuinya pasti tidak langsung apa ya, tidak langsung to the point ya, nanyain enggak sih, dari interaksi ini kira-kira Mas ini seperti apa sih, ini seperti apa sih, oh ini sangat perasa, oh ini kalau dikasih tugas penantang sangat senang, kalau orang ini orangnya sangat taat pada aturan SOP. Nah, kita menyesuaikan saja. Walaupun untuk hal tertentu mungkin terpaksa tidak seperti itu. Mungkin saja orang-orang yang punya sifat apa ya, aturan menjadi nomor satu, sementara terobosan menjadi hal nomor dua. Mungkin suatu saat harus dibalik nih, harus dibalik, sehingga perlu dikasih tantangan-tantangan baru lah, tidak hanya terhadap hal-hal yang sudah dilaksanakan dan aturan selama ini yang sudah jalan. Dan selama ini sih kayaknya sudah jalan di tempat kita di inspektorat. Jadi Menarik. prinsipnya sih tidak harus dengan karakteristik tertentu. Karakteristik apapun menurut saya bisa, asalkan bisa menyatukan tim, kemudian memahami satu persatu, dan satu lagi jangan ada kesan menggurui, itu aja sih. Saya membatasi yang sifatnya verbal, sifatnya oral ya, sifatnya pengarahan langsung ya, itu takutnya menggurui sih. Paling kalaupun kita diskusi ya kita merespon saja, ada hal yang ingin kita pecahkan bersama ya saya respon. Tapi kalau secara sengaja saya jarang beri arahan secara khusus, itu jarang. Nah, Pak Tri, saya penasaran nih dengan tadi kan kita udah cerita nih dengan skill
punya skill macam-macam, sertifikasi macam-macam. Saya penasaran bagaimana caranya organisasi meretain talenta-talenta ini agar bertahan. Saya penasaran banget karena mungkin kan mereka-mereka ini juga punya kesempatan lain gitu. Tapi bagaimana sih usaha Pak Tri untuk membuat timnya bertahan? Kalau tim bertahan mungkin, tapi gini, sebelum ke situ saya ingin bicara begini. Pada dasarnya saya dan juga Pak Wid lah tidak melarang kalau ada teman yang pengen berkiprah di tempat lain, asalkan itu promosi, itu kita dorong. Misalnya ada anggota tim yang ternyata kualitasnya bagus dan dipromosikan di tempat lain. Yang semacam ini sih kita tidak terlalu keberatan, asalkan nanti ada proses regenerasinya yang kira-kira sama dengan yang. Nah, kalau untuk memaintain sebenarnya ini terkait dengan proses kita bekerja ya, terkait dengan kepemimpinan kita terhadap anak buah, bagaimana kita berinteraksi, bagaimana anak buah bisa nyaman dalam bekerja. Saya kira itu sih kuncinya di situ. Dan kita Hmm. berusaha meyakinkan pimpinan bahwa untuk menjadi seorang auditor TE itu tidak mudah, perlu proses yang tidak bisa dimutasi kapan saja gitu ya. Sehingga perlu ada proses, kalaupun terpaksa mutasi, kalau bisa promosi, dan penggantinya dipersiapkan dengan. Oke, Pak Tri. Nah, sekarang saya mau lebih personal nih. Apa sih memorable moment Pak Tri selama mengelola fungsi audit TI ini? Memorable memory ya. Mungkin ini yang tadi sudah saya ceritakan ya tadi ya. Selama ini kan kita sudah sangat akrab ya dengan klien pengawasan ya. Dengan rekomendasi, dengan diskusi yang kita lakukan, kita benar-benar sangat dihargai ya karena kompetensi kita. Tapi di suatu saat kita head to head karena suatu masalah tertentu. Nah, ini terus terang ini menjadi hal yang mungkin saya ingat lama ini yang saya ceritakan tadi ya. Jadi terpaksa kita harus head to head semacam, meskipun kita nggak BAP sih, cuma kita menanyakan beberapa hal yang harus dijawab yang mungkin itu terasa menyerang padahal mereka sudah semaksimal mungkin untuk menjalankan tugasnya, tapi ternyata kok masih ada salah aja itu loh. Itu yang, tapi akhirnya kan itu bisa kita perbaiki di akhirnya kita diskusi, biasa mengajak ini, mari kita bersama-sama bekerja sama untuk tercapainya tujuan organisasi dan keuangan. Hmm. Saya kira semacam itu. Hmm. Oke. Selanjutnya nih Pak, terkait tantangan, hambatan, masa-masa sulit gitu. Apa sih yang dirasakan oleh Pak Tri gitu ya selama melakukan manajemen fungsi audit TI ini? Paling yang menantang yang saya rasakan mungkin 2 tahun terakhir ya. Saya gabung ADTI kan 3 tahun ya. 2 tahun terakhir ini belum terasa. Mungkin tahun pertama saya merasakan ini ya, mungkin karena saya belum banyak tugas tambahan. Wah ternyata enak ya, jadi TI banyak dikit, jauh di bawah kabak gitu kan. Tapi ternyata 2 tahun terakhir kan saya mengambil peran yang lain ya, selain auditor media, ada juga tugas lain yang cukup menyita waktu. Paling tantangannya kalau tiba-tiba diminta untuk melakukan kegiatan audit ya, audit tertentu, di mana kegiatan audit yang berjalan, yang ada masih berjalan itu. Bagaimana kita bisa memenuhi tuntutan pimpinan ini. Nah ini Hmm. ya kita ya perlu diskusi lah dengan anak buah. Saya berusaha untuk diskusi dengan anak buah bagaimana penyelesaiannya, kita cari solusi bersama. Nanti hasilnya saya bawa ke pimpinan, ini solusi yang kita tawarkan. Jadi kalau saya menghadap pimpinan, ini saya berusaha kalau ada masalah kita memberikan alternatif sih, tidak menyerahkan Hmm. masalah ke pimpinan, tetapi kita dengan diskusi dengan anak buah, kita diskusi arahan ini bisa dijawab dengan ABCD, tapi saya prefer A gitu kan. Ini kita sampaikan kepada pimpinan. Hmm. Ya itu paling itu sih. Kalau yang lain ini aja sih. Paling persepsi ya, persepsi di satu sisi kan seperti yang dikatakan Mas Vini 2 minggu yang lalu ya. Kita sudah diakui ya, sudah banyak apresiasi. Maka di internal sendiri kadang-kadang apresiasinya tidak sebagus yang kita terima. Di dalam sendiri kadang-kadang ada komen
audit TI kan gampang, kan prosedurnya sudah ada, kan SOP-nya, standarnya semua sudah ada, tinggal menjalankan, apa susahnya? Itu kan masih ada ya kita dengar di dalamnya. Ya itu tantangan tersendiri juga sih. Walaupun untuk menguasai standar secara mendalam, contoh-contoh real, itu saya yakin teman-teman ketua tim anggota tim sangat berjuang ya. Karena praktek kita selama ini waktu melakukan kegiatan audit, kita tidak sekedar membandingkan ini beda. Kemudian maka kamu harus mengikuti aturan A. Biasanya kita dikejar nih, kalau beda, nanti contoh dokumennya seperti apa, kegiatan realnya seperti apa, dan pertanyaan-pertanyaan detail lainnya pasti ditanyakan kepada kita. Dan kan nggak mungkin kan kita, wah itu bukan bidang saya, tanya aja kepada orang lain, itu tidak mungkin kita laksanakan kan. Nah, akhirnya teman-teman berusaha untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, sehingga segala pertanyaan dari 9 penjuru mata angin istilahnya, itu bisa kita jawab sebaik-baik. Oke. Nah, selanjutnya nih, what's next for IT Audit Kemenkyu? Apa Pak selanjutnya? Mau ke arah mana sih sebenarnya di bawah IT Audit ini? IT audit ke depan seperti apa? Ini juga menjadi pembicaraan di level Inspektorat Jenderal seperti apa. Memang ada tarik ulur ya. Dulu kita pernah punya roadmap ya, tapi roadmap itu belum ditetapkan oleh Dirjen, sehingga dianggap bukan sebagai dokumen resmi. Kalau melihat tantangan, nanti jumlah supervisornya itu bisa sekitar 5 atau 6 gitu ya. Cuma tantangannya kan ini tidak mudah ya untuk menambah jumlah auditor terkait dengan ADTI, karena untuk sektor yang lain ternyata juga membutuhkan auditor yang sama. Kalau tantangan terkait dengan katakanlah kemampuan, kapasitas, ya ini saya kira akan berjalan saja, kita akan berjalan seperti selama ini, kita akan meningkatkan kompetensi kita. Nah, kalau yang berikutnya tadi pertama terkait dengan ini ya, terkait dengan kompetensi, kemudian tadi Mbak Ihim saya lupa tadi. Tadi sudah disebutkan terkait roadmap, kompetensi, ya. Selanjutnya mungkin apa Pak? Mungkin memang arah pengembangan unitnya sih sebenarnya, unit atau organisasinya Iya, atau saya jadi ingat nih. Sebenarnya kan ini keperluan atau kebutuhan akan ADTI, kalau kita diskusi ya, kita one on one dengan klien pengawasan, itu kebutuhannya sangat banyak, ekspektasinya sangat banyak. Nah, kalau itu itu kita penuhi, tentu membutuhkan sumber daya yang banyak ya. Cuma kan tantangan tadi yang saya sampaikan tadi ya, terkait dengan SDM, itu tidak mudah ya, tidak mudah, karena untuk kegiatan audit yang lain, misalnya untuk sekarang ini terkait audit PEN, audit terhadap beberapa kegiatan lain juga membutuhkan banyak tenaga, sehingga sudah ditarik ulur ya. Nah, kedepannya sih ya kita nanti lihat kondisi ke depan seperti apa. Tapi yang jelas kita di AUDTI harus menunjukkan kinerja yang sangat bagus ya. Kalaupun nanti ada keputusan pimpinan untuk katakanlah meningkatkan atau menambah jumlah auditor, atau mungkin ada kebijakan lain ya, tapi ini sih bukan opsi yang kita pilih. Misalnya untuk kegiatan AUDTI tertentu itu disebar ke masing-masing inspektorat. Kan ada alternatif itu, tapi itu bukan alternatif yang kita pilih, karena nanti orang-orang di inspektorat terkait nanti selain dia melakukan AUDTI kan juga melakukan kegiatan audit yang lain ya, sehingga nanti kompetensi untuk melakukan kegiatan AUDTI takutnya nanti akan hilang. Dan ini terbukti beberapa teman kita auditor di inspektorat terkait dengan kegiatan TABK, data analitik, orangnya sangat bagus, tapi karena kebutuhan organisasi di inspektorat masing-masing, terpaksa dia dilibatkan untuk kegiatan audit yang lainnya, sehingga kemampuan dia di bidang TABK, di bidang data analitik ini menjadi kurang maksimal. Jadi intinya sih ya kita ini aja menunggu aja sih.
Ya memang banyak wacana ya, banyak wacana, ya nanti masih berjuang. Misalnya salah satu yang pernah didiskusikan ya, nanti terkait data analitik, terkait dengan ODTI, dijadikan satu inspektorat, ya nanti pada prinsipnya apapun pilihannya, kita dari segi SDM, dari segi konsep bagaimana pengelolaannya harus kita siapkan dari sekarang. Oke, Pak Tri, ini pertanyaan yang selalu saya ajukan ke semua tamu. Apa sih Pak kultur dari audit TI Kemenku yang menarik untuk diceritakan? Apa tadi? Coba ulangi lagi. Kurang ini. Kultur yang menarik dari audit TI. Oh iya, kalau kultur ya, kultur mungkin sudah saya sampaikan juga ya di depan tadi ya. Kalau kultur yang terbentuk dari sejak awal ya, sejak awal terbentuknya ini kan egaliter ya antara supervisor, ketua tim sama anggota. Ini ya inilah hubungan atasan bawahan nyaris inilah tidak nyaris tidak ada ya. Artinya bisa saling saling memberikan pendapat, bisa mengkritik dan tidak apa-apa dan kita selaku atasan juga tidak merasa tidak merasa terbebani ya, misalnya kalau memang apa yang kita lakukan ternyata kurang benar, mudah dibetulkan sama anak buah ya, tidak masalah. Jadi kultur egaliter inilah yang yang menjadi ciri khas di tempat kita. Kultur lain mungkin tadi self motivated ya, untuk selalu berkembang, untuk belajar, untuk ambil, saya lebih tepatnya gini ya, self motivated untuk mengembangkan kompetensi, baik bisa dengan cara training maupun sertifikasi. Saya tidak ingin penempatan sertifikasi di atas ya, tapi sertifikasi itu hanya sebagai sebagai unjuk kerja lah, sebagai bukti kalau kita berkompeten. Kalau yang lainnya lainnya mungkin tadi terkait public speaking ya, tadi ini sudah disampaikan. Memang kemampuan rata-rata teman-teman cukup bagus ya. Cuma mungkin untuk levelingnya aja mungkin perlu diperluas ya. Kalau di level Ijen, di level Kementerian Keuangan sudah banyak, mungkin bisa level yang lebih lebih luas seperti Mbak Im dan beberapa teman yang lain yang sudah mulai bersinar di dunia. Baik. Pak, sebelum kita nutup nih, apa sih advice yang bisa Pak Tri bagikan untuk para manajer IT audit di luar sana? Mungkin tepatnya bukan advice ya, kalau advice sepertinya menggurui gitu ya. Saya lebih suka sharing pengalaman. Ya berdasarkan pengalaman saya dan mungkin juga pengalaman para manajer ADTI di tempat lain juga mengalami hal yang sama. Yang pertama adalah kepentingan stakeholder itu menjadi prioritas. Misalnya pimpinan kita, kemudian dari klien pengawasan, itu benar-benar harus kita perhatikan ya. Sehingga kegiatan audit kita itu benar-benar memberikan nilai tambah bagi organisasi. Jadi istilahnya audit TI for organization lah, for achievement objective organization, bukan audit TI for ADTI, bukan. Tapi memang bagaimana ADTI ini memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan organisasi. Nah, untuk mencapai itu semua, tentu pengelolaan sumber daya manusia, kompetensi, itu perlu selalu ditingkatkan melalui berbagai training dan sertifikasi. Dan alhamdulillah kalau di kantor terkait dengan training dan sertifikasi ini kan memang sangat support ya, pimpinan sangat support, dan alhamdulillah teman-teman ADTI menyambut ini dengan baik dan banyak sertifikasi yang kita ikuti, mayoritas itu kita bisa lulus. Kalau yang lain mungkin lainnya mungkin ini sifatnya bukan audit TI ya, tapi audit secara keseluruhan ya, kekompakan tim, itu dan leadership, ngomong itu. Tapi ini tidak khas audit TI ya, tapi ini audit secara keseluruhan semacam. Oke Pak Tri, mungkin boleh disampaikan Pak closing statement sebelum benar-benar kita tutup acara siang ini karena waktunya sudah wah tidak terasa lama sekali kita ngobrol hari ini. Mari Pak, saya lihat silakan. 1 jam 20 menit yang saya lihat. Ya. Silakan Pak. Paling closing statement-nya mungkin pertanyaannya,
kayak pertanyaan Mbak Im di awal ya, apa sih, mengapa perlu ada audit TI gitu kan. Ya, mengapa perlu ada TI? Karena ada kebutuhan terhadap kegiatan dan kebutuhan ini muncul karena penggunaan TI di dalam organisasi. Penggunaan ini tentu menimbulkan risiko ya, semakin besar penggunaannya tentu risikonya semakin besar. Penggunaan teknologi jenis baru, istilahnya emerging teknologi di organisasi tentu menimbulkan risiko-risiko baru yang perlu dimitigasi risikonya. Itulah perlunya adanya kegiatan TI. Dan untuk mencapai itu semua tentu diperlukan auditor yang kompeten. Kemudian dukungan dari pimpinan sangat diperlukan, dan ini alhamdulillah kita peroleh di Inspektorat Jenderal. Kemudian ini networking, ini terakhir ini yang belum saya sampaikan di awal ya, networking kita kalau bisa seluas mungkin ya, bisa dengan organisasi yang sudah ada, bisa juga lewat media sosial. Nah, kebetulan nih sebelum acara ini saya juga gara-gara di add ini sama Mbak Im, untuk acara ini kan banyak yang meng-add saya di LinkedIn ya. Padahal saya sudah lama, mungkin sudah 3 tahunan saya tidak pernah buka nih. Sudah tidak buka, sehingga saya tidak update lagi posisi terakhir saya di medsos itu. Di situ masih saya sebagai kabak ya, belum sebagai auditor media. Padahal sudah 3 tahun terakhir saya sebagai auditor media. Bisa bergabung dengan berbagai organisasi ya. Misalnya bisa ISAKA, bisa aktif di sana, kemudian bisa juga di tempat saya ya, di mana saya pengurus, bisa menjadi aktif di IASI, Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia. Ya, bisa aktif di situ. Nanti kalau kita ada keperluan ya, ada hal-hal yang perlu kita jawab, hal-hal kebutuhan organisasi yang perlu kita jawab dengan segera, kita bisa nyari informasi dari berbagai organisasi yang kita ikuti maupun dari media sosial. Misalnya Mbak Im punya masalah, bisa aja diposting. Untuk masalah ini apa sih yang harus dilakukan? Saya dulu pernah mengalami itu Mbak Im, di awal-awal. Di awal-awal ketika saya mengenal senang terhadap audit, senang terhadap TI maupun audit TI. Saya sampai dibilang karena begitu aktifnya di sosial media, dulu masih ada Yahoo Group ya. Ya, saya sangat aktif, ada diskusi, memberikan pendapat, sampai ada yang bilang saya itu menjadi selebriti di itu, ya selebriti lah. Cuma setelah dibilang gitu saya terus berhenti, mutung. Cuma enggak ada yang wah kok bukan deng, faktornya bukan itu, karena kesibukan aja, kesibukan. Dan kebetulan waktu itu untuk Yahoo Group kan memang menurun ya, istilahnya penggunanya menurun sehingga ya tidak aktif lagi di situ. Dan setelah itu sih ya saya mulai aktif di media sosial yang lainnya, tapi tidak terlalu aktif sih, cuma memantau saja. Banyak kan memantau apa yang terjadi di luar. Saya kira itu sih. Baik, Pak Tri. Terima kasih sekali sudah berbagi di sini. Sukses selalu untuk Pak Tri. Dan demikian teman-teman LinkedIn sharing dari Pak Tri hari ini. Banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan ya terkait dengan memanage fungsi audit TI. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Nurul Meratun Solihat beserta Pak Tri Ahmadi mohon undur diri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan. Salam sehat semuanya dan tetap semangat untuk belajar tentang audit. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Oh, Pak mau nge-spoiler nih. Selanjutnya siapa? Siapa yang mau disummon ini, Pak, supaya terpaksa orangnya hadir? Kalau saya begini ya, saya teringat sih waktu saya di bagian sistem informasi pengawasan, kebetulan kita punya kasubag yang sangat bagus ya. Dan kita waktu itu berpikir nih kira-kira penggantinya siapa yang ini ya? Penggantinya yang tahu programming dan tahu security. Kasubag yang dimaksud pasti tahu kan? Sekarang menjadi kabag ya, Wah, ini kalau nanti dia terjun ke manajerial, nanti siapa penggantinya yang punya kemampuan ini? Dan penggantinya tahu kan siapa yang saya maksudkan? Yang sama adalah Mas Bahas. Halo Mas Bahas. Ya Mas Bahas ini kemampuannya terhadap programming, terhadap security, ya mirip sama kasubag yang saya tadi itu.
Saya sempat berpikir nih kalau Pak Kasubag ini nanti mutasi atau apa ya istilahnya terjun ke manajerial nih yang menggantikan siapa itu. Nah salah satunya yaitu Mas Bagas tadi. Baik, Mas Bakas semoga menonton dan karena sudah ditodong di acara harus hadir. Baik, terima kasih Pak Tri sekali lagi. Sehat selalu Pak Tri. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya teman-teman. Saya akhiri ya acaranya.